Pemirsa, untuk perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini kita telah terhubung dengan Hasoloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka. Terima kasih Pak Soloan telah bergabung bersama kami. Pak Soloan, ini kalau dilihat seperti apa sebenarnya pergerakan harga emas hingga sore hari ini dan tentunya sentimen apa yang mempengaruhi perdagangan emas hari ini? Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Eliza. Di sini perlu saya sampaikan bahwa untuk pergerakan emas hari ini yang saya dapat data itu adalah bahwa untuk di bursa berjangkanya emas itu sampai dengan pukul 2 tadi siang saya dapat data itu emas mengalami penurunan sebesar Rp10.000. Jadi kalau kita lihat dari data historical technicalnya itu emas pernah mengalami suatu kenaikan di puncaknya itu di sekitar bulan Agustus ya, bulan Agustus tahun 2020. Dan dari Agustus sampai dengan hari ini itu emas terus mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya, memang kalau kita lihat kenaikan yang terjadi di emas kemarin itu secara teknikal memang itu sangat cepat sekali. Ya, jadi biasanya kalau kita bicara teknikal, kalau harga itu bergerak cepat, maka dia akan ada suatu pergerakan juga yang cepat dia untuk turun. Tapi kalau kita lihat pergerakan yang terjadi itu dia gradual. Ya, pergerakannya gradual secara teknikalnya kalau kita perhatikan grafiknya. Jadi kenapa? Karena memang kalau kita lihat banyak berita-berita yang terjadi saat harga emas itu mau turun, itu banyak berita-berita atau sentimen-sentimen yang terjadi yang membuat harga emas itu tertahan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, begitu masuk sekitar bulan Oktober ke Desember, itu sebenarnya emas itu sudah harusnya itu sudah ada di bawah 1870, maaf ya. Tapi karena ada sentimen-sentimen negatif ya yang membuat pergerakan harga emas itu tertahan. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga yang terjadi hari ini itu memang masih ada di batas level support line-nya ya, di support line-nya. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita lihat memang di posisi harga ini, kalau kita lihat teknikal secara umum ya, itu dengan melihat grafiknya, itu memang dia akan berat melewati level ini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di harga ini sebenarnya harga yang sangat sensitif, membuat harga itu bisa jatuh lebih jauh atau dia akan naik lebih tinggi. Oh, oke. Nah, ini kita bicara teknikal ya. Kemudian kita hubungkan dengan fundamental. Nah, fundamentalnya kalau kita lihat, memang pertama itu adalah daya beli dunia yang kita lihat. Memang daya beli dunia itu memang sangat lemah saat ini. Yang kedua itu adalah masalah pandemi COVID ini. Karena pandemi sehingga dia mengglobal, akhirnya dampaknya juga akan besar. Nah, jadi dengan ada ditemukannya vaksin dan vaksin ini sudah digunakan, ini yang membuat pasar itu sudah bergerak ke arah positif. Ya, jadi kalau kita lihat ekonomi sudah mulai bergerak sedikit, kita lihat ya, walaupun itu masih dibumbui dengan berita-berita yang kita lihat masih ada yang mengganggu ya, contohnya misalnya seperti kemarin data yang kita lihat dari Brazil yang mengatakan bahwa persentase untuk keberhasilan dari si vaksin ini itu mengalami perubahan, walaupun itu kita belum tahu apakah itu resmi atau tidak. Jadi itulah yang saya lihat, sentimen-sentimen itu yang membuat pergerakan harga emas itu jadi fluktuatif ya. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat seperti apa tadi ya dengan sentimen itu, lalu prospek dari harga emas pekan depan ini akan seperti apa? Ini kan jelang transisi pemerintahan AS. Apakah ini juga akan berpengaruh? Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita lihat ya, kembali kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi hari ini ya Mbak ya. Harga hari ini itu bergerak, sempat dia itu menyentuh ke level terendah.
Artinya dia sempat menyentuh harga terendah hari ini di level 1.830-an ya. Kemudian harga naik lagi ke level 1.840. Nah, ini kita melihat dari pergerakan harga ini bahwa pasar itu masih dalam kondisi wait and see. Artinya pasar itu masih belum yakin untuk menarik harga itu untuk lebih jauh turun atau mengangkat harga itu untuk lebih jauh naik. Karena pergerakan harga hari ini itu ada level tertingginya dan ada level terendahnya. Nah, jadi kalau kita bicara teknikal, ini sebenarnya kelihatan bahwa pasar itu ragu-ragu seperti itu. Oke, baik. Pak Soloan, lalu bagaimana dengan pergerakan harga dan juga volume Olain? Ini kan juga kita tahu jelang Imlek dan juga pembatasan di Malaysia. Ini kelihatannya prospek harga CPO dan Olain hingga pekan depan akan seperti apa, Pak? Oke. Nah, kalau saya lihat dari pergerakan harga Olain yang terjadi saat ini di Bursa Berjangka Jakarta, itu Olain itu mengalami penurunan sekitar Rp775 ya. Itu mengalami penurunan sekitar segitu. Nah, ini kalau saya lihat untuk Olain ini kalau kita merujuk ke bursa Malaysia, karena memang kalau kita lihat, kita bicara Olain ini rujukannya itu adalah dari Malaysia ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat di Malaysia itu memang ada suatu kondisi penurunan ya. Itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh kontrak dari perdagangan mereka itu sudah mau masuk ke perdagangan terakhir. Nah itu, jadi kan kontrak itu dia ada masa expire-nya. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, seperti itu. Jadi dari Malaysia saya dapat informasi itu mengalami suatu penurunan karena dia sudah masuk kepada kontrak yang mau expire. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah masalah dampak dari La Nina. Ini pengaruhnya ini sudah mulai menurun karena diperkirakan ini akan berakhir sekitar mungkin bulan Maret ya. Ini sudah akan berakhir kondisi ini. Dia masuk ke La Nina. Ya, El Nina dari La Nina masuk ke El Nina. El Nino. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nah, kalau kita bicara ke masalah dalam negeri, sebenarnya kalau dalam negeri kita itu kalau bicara Olain itu sebenarnya sudah tidak terlalu bermasalah lagi. Kenapa? Karena pertama, memang kita ada tekanan dari dunia ya untuk masalah CPO kita ya. Tapi kita sudah antisipasi dengan apa? Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan blend ya di jenis minyak solarnya. Jadi di solar tuh ada namanya blend 20, 30, bahkan pemerintah ini sebentar lagi akan membuat suatu kebijakan baru, itu dia akan ada namanya blend 50 paling minimal. Tapi pemerintah optimis bisa ke 100%. Nah, kalau inilah yang membuat kenapa harga CPO itu untuk dalam negeri itu sebenarnya kita tidak terlalu khawatir dengan kebijakan-kebijakan dari luar. Baik, terima kasih Pak Soloan telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Soloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka.